dia kapan-kapan karena magau ka mila kalambusu. Kerusakan orang yang memegang kekuasaan ialah melalaikan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati dan Kampung Kapuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Wah, Akhirnya datang juga. Iya. Siap. Salam, Dendi. Ya. Saya perbaiki di posisi. Gimana, nampak jelas ya? Ya. Tunggu. Saya pakai HP saja. Iya, memang HP Deng. Jelas suaraku, Deng? Jelas. Alhamdulillah. Ya, saya mulai, Deng, di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Kalau dulu saya biasanya panggil Ustaz Labiri, tapi di sisi lain beliau juga senior saya di Bahasa Indonesia, prodi Bahasa Indonesia di UNM, dan sekarang beliau sudah banyak berkecimpung di banyak kegiatan yang berbicara tentang edukasi. Beliau termasuk fasilitator grup penggerak, kemudian juga founder rumah literasi Gamaca Bawah Karaeng. Saya dulu sering menggunakan istilah Gamaca, tapi dengan istilah atau cerita yang berbeda. Jadi Gamaca itu gabungan mahasiswa Carru. Nah, jadi itu dulu istilahkan ke saya, Deng, akar Gamaca, gabungan mahasiswa Carru. Terima kasih, Deng, mau ikut gabung dalam acara didaktif. Sebenarnya acara didaktif ini sudah lama sebelumnya sempat vakum, padahal target selanjutnya adalah buku tak yang mau dibahas. Nah, akhirnya kita cari momentum yang tepat, dan alhamdulillah disepakati hari Sabtu ini, tanggal 29 Juli 2023. Dan yang akan kita bahas adalah buku tak yang berjudul Rapang dan Papasang, sebuah manifesto budaya, politik, hukum, dan pemerintahan. Deng, sebelum panjang lebar kita jelaskan secara detail dalam rangka apa Ki mau menulis buku ini. Itu dulu pertanyaannya. Sebelum kita bahas lebih mendalam tentang isi buku, kenapa judulnya Rapang dan Papasang, dan kalau tak salah ada 4 bagian ya, ada 4 bagian atau bab yang ada dalam buku ini. Maaf, 5 bagian dalam buku ini. Ya, pertanyaan sederhananya, Deng, apa yang menginspirasi tak sehingga mau menulis buku Rapang dan Papasang ini? Silakan, Deng. Ya, terima kasih Bunda Akar. Buku ini karena keresahan melihat referensi yang bermuatan lokalitas, ya. Rapang dan Papasang ini sesuatu hal yang menjadi barang langka, ya. Oke. Ya, sementara kalau saya bincang-bincang dengan orang tua ataukah sesepuh tokoh-tokoh, ini banyak inspirasi dari leluhur ini, ya. Sehingga saya sesuatu yang perlu untuk didokumentasi dan sehingga ada pewarisan pesan mulia ini kepada lintas generasi dan lintas zaman tentunya. Ya. Siap. Ya. Rapang dan Papasang. Walaupun saya sudah paham isinya ini, Deng, ada baiknya kita jelaskan sebenarnya Rapang itu apa, Papasang itu apa, dan dia dalam konteks sastra diposisikan dia dalam sastra apa gitu. Karena ini kan
pembicaranya lebih konteks pada area Sulsel, lebih spesifik lagi Makassar. Mungkin bisa kita jelaskan itu, Deng. Gambaran umum dulu tentang judul buku ini. Silakan, Deng. Ya, jadi Rapan dan Papasan, kenapa Rapan dan Papasan ini menjadi kata kunci atau menjadi judul besar dari buku ini? Karena Rapan ini di zaman kerajaan atau di zaman dahulu itu dia berisi kumpulan norma ataukah petua-petua bijak. Pasang secara umum dia berisi norma atau petua-petua bijak yang ini akan berfungsi sebagai kontrol sosial, ya. Dan ini akan menjadi pegangan hidup bagi masyarakat di zamannya. Dan pesan-pesan itu sangat syarat nilai, syarat makna. Sehingga ini akan menjadi sebuah tindakan bagi tindakan sosial dan pemerintahan ataupun sistem kehidupan pada zamannya. Nah, Rapang ini mirip dengan undang-undang sebenarnya. Oh gitu. Ya. Oke, sip. Atau aturan-aturan kehidupan. Ya. Tetapi lebih banyak pada petua-petua atau nasihat-nasihat kebajikan, pesan-pesan kearifan lokal. Nah, secara maknawi Rapang itu ada beberapa pemaknaan. Ya, Rapa secara harfiah bisa berarti persamaan. Ya, persamaan. Misalnya dalam ungkapan tautina rapanna. Ya, artinya orang yang tidak ada samanya. Ya. Biasanya berkaitan dengan perbuatan. Rapan juga ini bisa berarti model ataukah contoh. Ya. Dalam ungkapan Rapan Garuda, artinya model burung Garuda, ataukah Rapan Lino, ini bermakna model bumi atau globe. Jadi Rapan ini secara harfiah. Ini sesungguhnya dalam konteks kajian sastra ini mirip dengan gurindam dalam bahasa Indonesia. Oke. Mirip dengan gurindam dalam konteks sastra. Ya. Jadi itu iya, Deng. Kita lanjut, Deng. Ya. Ada empat, jadi dia ada dua jenis. Jadi dia bisa dalam konteks sama dengan diibaratkan gurindam. Dia hanya terdiri dari dua kalimat. Oke. Ya. Terus, ya, jadi misalnya yang berupa puisi dan ada juga yang berupa narasi dalam berupa prosa atau berupa untaian yang itu mengandung satu makna yang berisi tentang pesan-pesan bijak ataukah pedoman-pedoman hidup, ya, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun kehidupan kepemerintahan misalnya. Ya. Dua istilah Rapang dan Papasan menjadi konsep utama dalam judul buku Tadeng, tapi dalam buku ini ternyata bagiannya ada beberapa banyak kayak semacam kajian, termasuk tentang Emposi Patangari, kemudian ada juga konsep pengadakan atau goya dan Arutubarani. Itu dua tambahan dari tiga tambahan berkaitan tentang lokalitas yang ada di Makassar. Pelan-pelan kita bahas, Deng. Untuk bagian bab 1 itu bisa kita jelaskan mungkin, Deng, toh, tentang apa? Poinnya dari mana kita dapat ini referensi dan kenapa itu yang menjadi poin utama, kayak misalnya
tanda orang arif bijaksana disukai oleh sesama manusia, pamatena atau ya. Ini dapatnya dari diskusi langsung, Deng, ataukah kita ambil juga dari buku gitu? Silakan, Deng. Iya, jadi sumber referensi utama ini sesungguhnya adalah dari Lontara. Lontara, Jadi, ya oke. Jadi Lontara ini menjadi warisan yang merupakan ciri dari aksara Sulawesi Selatan ya. Jadi ini ditemukan sebelum ada kertas. Jadi daun lontar ya. Ada daun lontar. Ya, daun lontar ya. Jadi teks-teks itu terangkum. Inilah yang kami gali, dapatkan dari sumber-sumber kami dapatkan baik di masyarakat langsung ataupun referensi yang sudah ada, yang artinya sudah terbukukan. Ya, namun kami coba telaah ya dan coba konfirmasi ke orang-orang tua ya yang memiliki pengetahuan kapasitas terkait dengan budaya ini, itu rupanya sangat itu terwariskan secara turun temurun ya. Jadi ini juga ada yang masuk, bisa juga sastra lisan ya. Jadi kan yang ditulis ya dan kombinasi sumber tertulis dan sumber lisan itu yang memperkaya informasi di dalam buku ini. Misalnya rapang yang dalam bentuk puisi. Ya, misalnya pamatena tumangasenga ningai ari para tahu. Artinya tanda orang bijaksana disukai oleh sesama manusia. Ini kami dapatkan di sumber Lontara, dan rupanya ungkapan ini banyak juga digunakan oleh orang-orang tua dulu untuk memberikan pesan-pesan. Ya, terutama saya terinspirasi pada sebuah khutbah Makassar yang banyak menggunakan idiom-idiom ini ataukah apa ini. Jadi saya coba penasaran mencari sumbernya. Ya, jadi sehingga terkumpul banyak rapang ini ya, yang kata-kata yang hikmah, bijak, dan itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan sosial. Misalnya ungkapan lain, katutui bonina alang anak-anak kata itu tongki bonina langika. Pelihara isi alam ya, supaya engkau dipelihara juga oleh isi langit. Nah, rupanya dalam kajian-kajian agama juga ini sangat relevan. Ya, sangat relevan bahwa bagaimana kita menjaga alam ini ya, kesungguhan kita merawat alam ini, memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya, kemaslahatan ini, maka insya Allah kita akan dijaga oleh pemilik alam ini atau isi langit ya. Isi langit kita maknai sebagai sang kuasa atau sang pencipta tentunya ya. Kemudian kapan rakana tutuaya ambil kesampaian, kerusakan orang tua itu membuang-buang atau melalaikan salat. Ini sangat relevan tentunya dengan agama sesungguhnya. Jadi pesan-pesan moral yang bersifat religi, bersifat keagamaan, dan itu sangat dekat dengan konteks keislaman. Ya. Ya, jadi ini dalam jenis puisi atau yang dalam dua mirip gurindam lah gitu. Misalnya betul. Kapan karena tupan ritaya bila kerusakan ulama atau cendekiawan ialah membuang-buang amal kebaikan. Artinya dia tidak menebarkan ilmunya, tidak
menginspirasi, ya artinya tidak bermanfaat kepada sesama, itu kerusakan menurut Rapan ini. Kalau ilmuwan atau cendekiawan berdiam diri, ya, jadi mesti menggerakkan dan menginspirasi dan menjadi informasi ataukah referensi untuk warga sekitar atau masyarakat. Nah, kemudian kapan-kapan karena magau ka mila kalamusu. Kerusakan orang yang memegang kekuasaan ialah melalaikan kejujuran. Saya kira pesan-pesan inilah yang kemudian banyak terabaikan oleh konteks kekinian. Ya, apa yang membuat negara ini katakanlah carut marut ini itu karena ditengarai nilai-nilai kejujuran atau karakter, mentalitas, moralitas ini yang kurang diperhatikan. Ya, sehingga pasang ini sungguh berisi pendidikan karakter yang sangat relevan dengan gerakan nasional pendidikan karakter. Ya. Kasih. Saya juga mau membicarakan tentang ternyata memang konsep Rapang ini juga dikaji juga sama Mates dan dia yang iya betul. Kalau ini mungkin bisa dijelaskan Deng bagaimana konsep Mates dalam memandang Rapang. Jadi ceritanya berikut disajikan beberapa teks Rapang yang diadaptasi dari Mates. Jadi ini salah satu referensi tak. Ya. Dan butuh penjelasan ini, Deng. Ini berkaitan apa ini, Deng? Silakan, Deng. Rupanya Mates ini ilmuwan Belanda yang konsen mengkaji tentang budaya Makassar. Iya, Sulawesi. Iya, dan itu lebih banyak ini mengkaji lontar Makassar. Oke. Itu dia dalam bukunya banyak penelitiannya yang misalnya Makassar Histomatif itu ya ini banyak membahas ini tentang Rapang. Ya. Di antaranya dalam penelitiannya Mates ini yang menghimpun Rapang di halaman 93 sampai 103 itu berbunyi seperti ini. Anni sarak nama bicaraya tamasiwal lipati, tamangan lipati soso, tamang anrum pagi tamang mangi pagi, taniap pak singas cinta, taniap patu ningainta, taniap patu nipaka tinggita, tinatodon tuni tunaita, tenetom patu nikaranonta, tenatodon tuni pakai berisinta, tenetom patu ni kukukinta, iya pak. Nia balinta na tayo na tudong aganta siapa kimak kukuk kitia tudong mamalla ya kitia tudong nyarangarai ro suka kitia tudong alaloy punania mo nagpanawan ta inta. Ini penelitiannya Mates ya, ini hasil kajiannya Mates dari transliterasi Lontara yang diterjemahkan ke Lontara ini. Yang inti atau keterjemahan bebasnya dari Rapang jenis prosa ini, ini beberapa persyaratan untuk menjadi tumak bicara. Jadi tumak bicara ini dia penegak hukum, jadi dia hakim. Ya, hakim. Jadi syarat untuk menjadi penegak hukum, terutamanya hakim, harus jujur, tidak boleh menerima uang pelicin. Ya, tidak berbapak, tidak beribu, tidak ada orang besar atau orang yang dihormati, tidak ada orang terhormat, tidak ada orang biasa, tidak ada orang dekat, tidak ada orang lain, tidak ada kawan dan lawan. Artinya semua harus sama perlakuannya. Jadi hukum itu tidak tebang pilih, ya, tetapi harus menegakkan sesuai dengan takaran keadilan itu. Jadi tidak memihak pada orang tertentu, tetapi berpihak pada kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki. Nah, di samping itu seorang tumak bicara harus tegas.
dan tidak boleh ragu-ragu di dalam mengambil keputusan. Nah, tidak boleh mengharapkan imbalan dari seseorang. Ini kan menjadi sebuah ironi. Sebagian ya, atau oknum ya, penegak hukum ya ada, artinya sering kita dengar bahwa ya nanti habis perkara kalau ya ada uang misalnya, atau ada konek, ada dekeng istilahnya ya. Nah, betul. Ya, jadi intinya ada yang memplesetkan bahwa UUD itu ujungnya doi. Ya. Ada juga yang memplesetkan misalnya KUHP kalau ada uang habis perkara. Ini ini yang menurut Mates ini bahwa ya tidak boleh seorang penegak hukum dia menerima sogokan ataukah tebang pilih yang hanya tajam ke bawah ini hukum kemudian tumbuh. Betul. Jadi ini saya kira menjadi sebuah referensi yang memberikan rambu-rambu umum bahwa untuk menjadi penegak hukum ya mesti jujur, mesti adil, mesti berpihak pada kebenaran. Itu pesan dari kutipan ini yang bahasanya ini sungguh indah. Ya, diksi ataukah ungkapan-ungkapan sastra ini sastra tingkat tinggi nih pemanahnya, karena tidak biasa ungkapan yang digunakan dalam pesan Rapang ini. Deng. Nah, saya potong Deng. Ini Rapang dalam konsep yang kita tawarkan kan dia masuk sebenarnya dalam konsep puisi, kalau tak salah ya. Karena kita kan berbicara tadi konsepnya kayak gurindam atau bagaimana? Ya, ada yang jenis mirip gurindam, dia lebih simpel, hanya terdiri dua kalimat. Dan ini yang dalam sejenis prosa lah, karena dia semacam yang barusan kita sebutkan jenis ya narasinya lebih panjang, jadi dia agak ya prosais begitu, ya agak, dan ini juga berirama, hanya bisa berirama ketika di Jadi ini menyiratkan pesan bahwa para leluhur kita ini sesungguhnya sungguh luar biasa, karena dia bisa memberikan nasihat atau memberikan peringatan kepada pemerintah dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang figuratif, ya, atau bahasa simbolik, bahasa simbol. Jadi kalau yang saya lihat tadi dia Rapang Deng, tapi kayak cenderung juga kayak bahasa-bahasa paruntukan, jadi kayak apa, peribahasa begitu ya. Jadi secara tidak langsung akan kurang lebih kayak begitu juga anunya kalimat. Kalau saya membaca secara sepintas misalnya Dento, dia kayak peribahasa ya, kayak nasihat begitu. Sehingga saya bilang, tapi karena kita mempertegas bahwa dia mirip dengan gurindam yang lariknya cuma 2 dan memang berisi ya kayak semacam undang-undang dan sebagainya, kayak semacam peringatan gitu, mengingatkan kita untuk tentang bagaimana kematian dan sebagainya. Ya, itu Rapang yang kemudian coba ternyata Rapang pun kalau dalam yang saya sempat baca juga Deng, bahwa Rapang itu fokusnya di puisi, tapi ternyata ada juga yang dalam bentuk prosa, seperti yang dihadirkan oleh Mates di halaman 93 sampai 103 itu. Selanjutnya Deng, saya semakin tertarik dengan konsep Rapang yang ternyata dia enggak seperti bilang ada pasal-pasalnya, tapi dia lebih ke bahasa sastra ternyata Deng. Ya, menariknya di situ. Jadi menariknya aku bahasanya.
dia tidak seperti undang-undang sekarang bahwa dia berisi pasal-pasal. Hanya berupa pesan-pesan inti yang itu menjadi sebuah peringatan yang harus dipatuhi tentunya. Ya, artinya norma-norma itu yang memberikan kaidah-kaidah kehidupan, baik sosial, hukum, pemerintahan. Ya, sehingga ini menjadi ramuan yang menarik. Ya, dikemas dalam bentuk bahasa yang halus, ya, bahasa yang bersastra tentunya. Ya, ya. Saya mau masuk di bagian kedua, papasang. Poin-poinnya dari konsep Rapang sudah terjelaskan dengan baik tadi. Sekarang papasang. Kalau di sini dengan judul cermin kearifan lokal. Jadi papasang itu apakah hanya sekadar pesan ataukah ada aspek lain yang mau dijelaskan dalam buku ini? Silakan, Deng. Ya, menyoal papasang ini sebagai cermin kearifan lokal. Jadi sungguh kaya kita di Sulawesi Selatan. Ya, termasuk di Kajang kan ya. Ada memang pasang ya, ya pasang Kajang, ya, pasang Turiolo, ya, pasang Turiolo. Dan rupanya manusia Makassar atau manusia Bugis ini sungguh luar biasa dengan peninggalan sastra yang luar biasa ini dalam bentuk papasan yang berisi wejangan, nasihat ataukah petua-petua leluhur. Nah, ini termasuk bagian dari sastra lisan yang tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat, ya, yang juga diwariskan secara turun-temurun. Nah, ada papasan yang dialamatkan untuk penguasa atau raja atau pejabat kerajaan di masanya. Ya, yang itu hampir sama juga tadi dengan Rapang yang menjadi ketentuan dan undang-undang di wilayah kekuasaannya, misalnya. Mungkin pula berasal dari kalangan guru atau ulama. Ya, jadi pasang ini bisa dari raja atau penguasa, bisa dari kalangan guru, ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang berisi semacam kode etik lah, kode etik dalam hidup. Ya. Nah, misalnya dalam yang ditulis oleh Pak Zainuddin Hakim dalam jurnal Saweri Gading, itu dalam salah satu kutipannya yang banyak menyoal terkait dengan kejujuran. Ya, dia katakan dalam ungkapan itu, papasang itu isegi kenang nasaan pemikiran yang lamu sutali rupana uruna malamu sukari Allah Ta'ala ia minikana malamu sukari Allah Ta'ala tangkalupayai maka ruana malamu sukari parana tahu ia minikana malamu sukari parana tahu tangkalupayai sari tahu ya maka taluna malamu sukari batang kalina ia minikana malamu sukari batang kalina Yami malam batang kalina angkat itu di bawah narikana bali-balia. Ya, ini penelitiannya Pak Hakim di tahun 1992 yang terangkum di jurnal Saweri Gading Bali Bahasa. Yang terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini, bahwa ketahuilah sesungguhnya kejujuran itu ada 3 jenis atau ada 3 macam. Pertama, jujur kepada Allah. Artinya tidak melalaikan perintahnya. Jadi jujur menjalankan perintah atau syariat agama ini. Kemudian nah, jujur kepada sesama manusia artinya tidak mengharapkan kita tidak berkata apa adanya, ya, berkata apa adanya kepada sesama ini, tidak mendustai, tidak palsukannya. Nah, kemudian jujur kepada diri sendiri.
Nah, artinya menjaga dan menguasai mulut dari perkataan-perkataan dusta. Ini dalam konteks misalnya pencalegan ya, atau konteks ya politik. Ya, ya, Kita ya. biasa di Ya, ya. Oke, oke, oke. ya pada Aha. saat momen pemilu misalnya ini kan biasa janji banyak janji-janji palsu ya, atau memberikan iming-iming ya. Jadi ini sesungguhnya dipesankan kepada siapa saja bahwa hendaklah kita harus berkata sesuai dengan kata. Artinya Dengan apa yang perbuatan. diucapkan itu yang dilakukan. Ya, menyatu antara perkataan dan perbuatan. Perbuatan. Nah, itu pesan-pesan terkait kejujuran. Dan begitu banyak hal lain atau nilai-nilai lain yang muncul di dalam papasan ini. Di samping nilai kejujuran, baik kepada sesama maupun jujur kepada diri sendiri. Ya, misalnya jujur kepada diri sendiri. Ya, dalam papasan disebutkan tali pokok na upaka ilalan na anilinua. Seremi ampisang kaya kalin na gau kang gau kodi. Makarwana ampisang kaya dilana rikana-kana kodia. Makataluna ampisang kaya atin na rinawa-nawa kodia. Jadi ada 3 sumber kebahagiaan di dalam papasan. Ya, pertama menjaga diri dari perbuatan tercela. Ya, termasuk tercela ini kalau pejabat misalnya atau siapa saja kita berdusta atau memanipulasi sesuatu. Ya, ya. Jadi itu adalah perbuatan yang dalam papasan ini harus dihindari dan itu tidak dibenarkan. Kemudian menjaga lidah dari perkataan dusta, memelihara hati dari pikiran-pikiran jahat. Nah, ini pesan-pesan leluhur atau papasan yang sungguh ini perlu kenali dan diwariskan kepada generasi ini dan mendatang tentunya. Ini nilai-nilai universal yang menurut hemat saya perlu dilestarikan dan perlu banyak dibincangkan, ya, banyak didiskusikan. Nah, kalau kan pendidikan karakter sekarang ya fokusnya ya, jadi dulu ada hanya 18 nilai, yang sekarang lagi disediakan profil pelajar Pancasila. 5 nilai. Ya, inilah kalau nilai-nilai dalam papasan ini mesti menjadi sebuah sumber nilai-nilai pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, ya, berbasis local wisdom. Maka ini perlu memang banyak disosialisasi dan adakan event-event misalnya ya untuk menulis atau mencari, menginventarisasi papan-papan ataukah papasan yang masih ada di masyarakat, yang baik itu secara lisan ataukah sumber-sumber dari lontar misalnya yang masih banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Kemudian itu terkait konsep keagamaan, Deng. Papasan. Ya, konsep keagamaan. Ternyata korelasi dengan keagamaan. Ada beberapa slide di sini. Sambayang, Malla dan sebagainya. Ya, rupanya ini ada korelasinya dengan Goa ini menjadi pusat islamisasi kerajaan Goa menjadi pusat islamisasi di Sulawesi Selatan. Ya, dengan kerajaan Goa dan kerajaan Taluk menerima agama secara resmi masuk pada kerajaan itu pada sumber terpercaya 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau sekitar 22 September 1603. Ini sumber dari penelitiannya Yatin 1984. Nah, rupanya intisari ajaran ini banyak dalam sastra Makassar pada umumnya dengan gaya bahasa yang diskusikan dengan lingkup budaya Makassar. Apa indikatornya? Misalnya banyak istilah-istilah khusus yang digunakan dalam agama Islam yang digunakan. Misalnya sambayang, salat,
malak, takwa, tappa, iman, makrifat, ijabku, toba, ya amala, syariah, dan semacamnya. Ini mengisyaratkan bahwa betapa kuatnya pengaruh ajaran agama Islam di dalamnya. Ya, jadi ini di dalam papasan ini sudah termaktub ini nilai-nilai atau pesan-pesan agama yang sungguh banyak memberikan nasihat-nasihat kita atau nasihat atau ulama. Isimikinan makna saan tu sambayang bintin tengah ng agamanya. Nainayan na mo tahu ang pintumong sambayang makna sa najarri kito mi antu agamana. Nainayan na tahu ang ngari-ngari sambayang makna sa narumban-rumban to mintu antu agamana. Ya, ini relevan dengan hadis yang agama kita pahami bahwa as-salatu imanuddin, salat ini adalah tiang agama. Tiang agama. Oke, terus? Paman agama hakadu agamaddin. Siapa yang menegakkan salat ini maka dia menegakkan agama. Wa man taraka hakadu agamaddin. Siapa yang melalaikan salat ini ataukah melalaikan salat maka sesungguhnya ini yang merobohkan bangunan agama. Ini pesan ini seirama sesungguhnya dalam papasan ini. Ini dalam agama. Kemudian di ungkapan lain yang ini dalam hampir sama dalam di kelong ya. Jadi pasal itu juga bisa berupa kelong. Misalnya asambayan pakajai amalah itu dan bokong-bokong akhiratnya. Itu juga pasang sesungguhnya yang terjemah bebasnya bahwa salatlah dan tawakallah, perbanyak amalmu, semoga ada bekalmu di akhirat. Nah, ini memberikan sebuah pemahaman konsep hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama. Ya. Oke. Ya, jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, ini begitu kuatnya pengaruh Islam ini atau pengaruh agama ini ke kultur kita atau budaya kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, misalnya dalam papasan naiya antunikani atau bagi tojing di sisi ada kasiagan di sisi saraka. Ia di antu jarri kapasi sambungan nasiagan karaina najarri todong pasti sambungan nasiagan para tahu bahwa orang yang bagus ya atau orang yang baik menurut pandangan adat dan agama adalah yang merawat hubungannya kepada Sang Pencipta dan merawat hubungannya kepada sesama manusia. Ya, dalam konsep agama ini ya bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Ya, jadi ini diantara kutipan-kutipan papasan. Kemudian kita masuk dalam konteks kepemimpinan. Bagaimana papasan ini dalam kepemimpinan? Di antaranya ini pemimpin adalah lambang kebesaran dan kehormatan sebuah bangsa atau sebuah daerah. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki ketentuan-ketentuan dan kriteria yang diperlukan seperti berperilaku terpuji, mempunyai wawasan yang luas, kompeten, kredibel, adil, jujur dan tentu integritas, yang memiliki integritas. Nah, ini sangat relevan dengan papasan. Ini dalam buku halaman 45 itu disebutkan bahwa ia panak kulen nyalle parewas dia tahu nya pinaballaki annang apassala. Ya. Remi mengasim kirigau gau nang adakah. Maka ruana bagi pengampe piri taujaina. Maka taluna sakbara pirigau antat tabayai. Maka panamalla piri kalian dia. Maka di mana mengasim piri sisina rapangan. Ya, jadi ini juga disebutkan bahwa seorang pemimpin itu harus tahu, paham tentang rapang ini, aturan-aturan main. Iya. Wajib itu, wajib. Aturan, iya. Makananna mengasim ritujunna bicaraya. Ya, jadi terjemahan bebasnya bahwa seseorang dapat yang atau pemimpin apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Minimal dalam pasal ini ada 6.
Ada 5. Yang pertama itu harus mengenal seluk-beluk ketentuan adat. Ya, jadi adat harus mengenal seluk-beluk ketentuan adat atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, berperilaku terpuji terhadap yang dipimpinnya. Ya, artinya harus menjadi teladan. Harus menjadi bisa digugu dan ditiru. Ya, dengarkan kata-katanya dan diikuti perilakunya. Nah, ketiga, tabah terhadap musibah. Ya, jadi harus memiliki jiwa besar, pikiran besar, semangat besar. Nah, ini mesti karakter-karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin. Kemudian keempat, ini yang dasar itu memiliki ketakwaan kepada Allah. Ya, sebab kalau ada iman, maka kehidupan ini akan aman. Ya. Tapi kalau tidak ada iman, ini berbahaya. Ya, jadi makanya ini menjadi rem di dalam mengambil keputusan atau mengambil kebijakan-kebijakan yang tentu harus berpihak kepada kebajikan universal ataukah berpihak kepada rakyat. Kemudian kelima, mendalami undang-undang atau ketatanegaraan. Nah, ini dalam istilahkan rapang. Mengakupi unsur rapang. Ya, jadi dia harus mendalami undang-undang atau ketatanegaraan. Kemudian mengatur hukum. Nah, ini kriteria seorang pemimpin yang disebutkan di dalam kutipan pasang yang ada di yang sempat kami inventarisir. Kemudian ini juga ini perkataannya Karim Patingaluang. Ya, ini Patingaluang ini adalah ilmuwan dari Tanah Goa yang bahkan dalam bahasa dunia. Dan dalam satu historia diberi hadiah oleh Galileo Galilei. Ya. Betul. Ini luar biasa. Ini ungkapannya limai para kara na balaki kare magau kana majannan di kakarenganna. Sere milambu sugiri karain seria. Malambu sugiri paranna karai. Malambu sugiri paranna bali pak rasangan. Ya. Malambu sugiri taujaina. Malambu sugimange kalin na siagan di bone balakna. Malambu sugimange di sikam mana cinika nalangiri katoli maka buana apa-apa mo iro nagaukan nyara kay iro nakanang na cinik dan dekana yang artinya kurang lebih bahwa seorang penguasa harus memiliki 5 karakter atau sifat. Ya, apabila ia ingin tetap di dalam kekuasaannya atau dalam jabatannya. Pertama, jujur kepada Tuhan yang kuasa. Ya, jadi jujur kepada Sang Pencipta. Kemudian jujur kepada sesama raja atau sesama penguasa pemimpin. Jujur kepada negara tetangganya. Jujur kepada rakyatnya. Jujur kepada dirinya sendiri. Dan jujur kepada keluarganya. Ini panduan-panduan rapang ya papasan terkait dengan kepemimpinan. Berikutnya ini menyoal tentang siri. Ya, siri ini nilai utama bagi masyarakat Bugis Makassar tentunya. Nah, siri napace ya, jadi siri napace ini berarti budaya malu, juga berarti kehormatan. Bahwa nilai kehormatan baik dalam konteks keluarga maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nah, misalnya pasang yang mengatakan bahwa jarre kilalo siri dan tapak nunu siagang akhiratmu. Unna nulakka mo sirimu siagang tapak yang tudinunu siagang akhiratmu. Nah, ini terjemahannya bahwa tegakkanlah kehormatanmu, siriknu, kuatkanlah pula imanmu. Jadi antara sirik dan iman ini 2 hal yang saling mengukuhkan.
hidupmu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi jika keduanya ditanggalkan, akan hancurlah dunia dan akhiratmu. Nah, jadi ada dua masalah pokok yang terkandung dalam papasan tersebut, yaitu syirik dan kehormatan dan iman. Nah, syirik ini merupakan sistem nilai kultural dan kepribadian yang merupakan peranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Kemudian syirik diidentikan dengan harga diri atau manusia. Mengkaji lebih mendalam, syirik ini bukan hanya sekadar pegangan hidup, tetapi lebih dari itu ia merupakan falsafah hidup yang menjiwai aktivitas masyarakat kasar dan beberapa etnis lainnya di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang sudah membantu saya potong, Dendi. Sebenarnya paradigma kita tentang syirik ini menjadi polemik. Di sisi lain, syirik selalu dijadikan legitimate dalam melakukan sebuah tindakan. Pasti kita paham maksud saya, Deng. Maksud saya adalah selama ini kan kita memahami syirik itu selalu berkaitan tentang konsep malu. Malu ketika kita dihina, malu ketika kita dicaci maki dan sebagainya. Akhirnya baru pada persoalan organisasi saja kita sudah tiba-tiba naik emosi kita lah dan sebagainya. Itu kan biasa yang terjadi tuh, dan kalau sama anak muda, sirikku ini. Bahkan saya teringat almarhum Mansur Sema, dia pernah mengangkat sebuah kisah bahwa apa perbedaan syirik yang terjadi misalnya di daerah Makassar, dia menyebut salah satu daerah pada saat itu, dan Jepang. Jadi kalau Jepang itu kan identik dengan perlakuan misalnya kalau istrinya selingkuh, dia yang melakukan harakiri berdiri, dan itu kenapa? Karena dia menganggap bahwa dia gagal. Kalau kita ketika istri misalnya seorang istri yang melakukan perselingkuhan, maka kita membunuh dua orang itu yang ditemani selingkuh dengan istri kita sendiri. Artinya ada pola kegagalan dalam memahami konsep itu. Kalau saya melihat beberapa referensi itu, karena kita korelasikan dengan konsep keagamaan, saya teringat dengan pernyataan nenek saya bahwa, nak, kau bisa disebut syirik malu ketika kau pergi mencuri, ketika kau pergi melakukan perbuatan-perbuatan berdosa begitu. Butuh penjelasan substansi dari syirik dan takca itu yang mana, Deng? Supaya jelas arahnya ini substansi pembahasan kita bahwa syirik dan takca yang dimaksudkan dalam buku tak adalah ini. Silakan, Deng. Ya, jadi ya memang menarik ini tentang syirik napace. Sebab inilah yang menjadi akar budaya sesungguhnya, ya, yang menjadi hampir nilai-nilai budaya kita ini patronnya ataukah sumbunya di sini, hulunya di sini, ya. Jadi untuk terkait dengan syirik ini, ya ini menjadi kontrol sosial, ya, dalam berperilaku atau di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi syirik hanya malu untuk, jadi syirik tidak hanya sebatas malu, ya. Syirik ini tidak hanya berbakda letter-letter sebagai malu, tetapi syirik ini lebih pada menyentuh pada ranah kejiwaan atau ranah psikologis, ya, bahwa kita harus yang ini mendarah daging di dalam kehidupan. Misalnya punakina siri nupatnya kipacino, ya. Kalau tidak, ya, kalau tidak ada malumu, ya, munculkan kepedulianmu, ya, munculkan kepedulianmu, ya. Jadi pace ini mempunyai nilai sendiri yang selalu mengiringi syirik. Ini paket syirik napace, tidak bisa dikatakan. Jadi dua paket yang sejoli, ya, tak bisa
dipisahkan. Nah, dengan sikap hidup berdasarkan pace, maka masyarakat ini bisa mengembangkan sikap berpikir kemanusiaan yang tinggi, artinya memiliki nilai-nilai sosial, kepekaan atau kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Nah, sikap hidup yang terkandung dalam konsep pace tidak terbatas kepada sesama manusia, tetapi makhluk. Ya, jadi kita peduli kepada lingkungan, peduli kepada alam, peduli kepada semesta ini, kepada makhluk lain, itu muncul kepedulian itu. Kemudian kedua, sikap ini harus serasi dan saling mengisi sewaktu-waktu untuk menetralisasi sikap sejalan seiring. Nah, merupakan sesuatu yang bersifat ya, dan melembaga di dalam masyarakat serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini banyak dikaji juga, termasuk oleh Pak Prof. Matulada, ya. Jadi Prof. Matulada dalam kajiannya memandang ya bahwa suatu konsep yang mengintegrasikan secara organik semua unsur pokok dari pengaderan atau pengadakan siri ini menyangkut kehormatan individu atau dan berkembang dari rasio yang sehat dengan menghasilkan berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Siri ini tidak dapat dipandang sebagai kewajiban sepihak, tetapi harus dipandang sebagai kewajiban bersama dan harus ditegakkan secara bersama pula. Jadi ini menjadi sebuah kesadaran kolektif, ya, kesadaran kolektif komunitas masyarakat ataukah kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini bisa dipertegas dalam papasan jarreki lalu sirimu siagan tapakmu nah selamat di dunia siagan akhiratmu pun naman nulakkamu sirimu siagan tapakmu panrak miantulimu siagan akhiratmu. Ini bermakna bahwa tegakkanlah kehormatanmu dan kuatkanlah pula imanmu, hidupmu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi keduanya ditanggalkan maka hancurlah duniamu dan akhiratmu. Ini menandakan bahwa kedekatan syirik ini dengan iman ini menjadi sesuatu yang sangat relasinya sangat kuat, ya. Jadi syirik malu untuk berbuat salah, malu untuk bermaksiat, malu untuk merugikan orang, malu untuk misalnya dalam konteks sebagai pegawai misalnya malu untuk datang terlambat ke ya, malu untuk melalaikan tugas, ya. Ini tafsiran-tafsiran kontekstual atau tafsiran-tafsiran bebas dari syirik ini. Sehingga dengan kita memiliki nilai syirik di dalam hidup ini, itu menjadi rem atau kontrol di dalam kehidupan kita ini. Mungkin itu Dinda sekilas ya terkait dengan papasang narasi syirik dapat ya papasang ini. Kita ya. Kemudian bagus. Atau mau kita jelaskan juga sekalian persatuan. Ya, terkait dengan persatuan. Ya, papasan persatuan ini terangkum dalam sabate namuan tuan sauru gini kana sama turu. Ya. Karena turu tidak usah pinawang yang pemokan menghadapi suatu pekerjaan, karena tak ada yang dapat mengalahkan kekompakan bersama. Nah, ini pesan-pesan moral di dalam komunitas masyarakat atau di dalam organisasi atau di dalam sebuah negara. Maka ini menjadi pesan yang sangat penting bahwa ini dengan kita bersatu, dengan kita kompak, dengan kita membangun harmoni, membangun kebersamaan, maka akan mudah kita sampai pada tujuan dan visi bersama. Itu pentingnya persatuan. Kemudian Abu Nasibatan pagi antu nama resa tamatap punanam paniasan lagi bisa. Hanya dengan persatuan dan sama turut nanukan yang
imponu dan bersatulah membela negaramu, semoga menjadi kenangan dari bagi generasi sesudahmu. Ini pesan kepada generasi supaya kita cinta tanah air ini, cinta negeri ini, ya, dengan merawat persatuan, merawat kebinekaan, ya, sehingga generasi mendatang itu, ya, tentu lebih baik dari generasi kita saat ini. Ya, itu pesan-pesan yang lintas generasi, lintas zaman tentunya. Ya, itu terkait dengan persatuan ataukah tentunya kita mewariskan nilai-nilai kebajikan kepada generasi mendatang. Nah, nilai umum yang ditemukan dalam papasan maupun dalam rapan ini mungkin juga pada sastra lain adalah syirik dan religi. Ini memang sangat kuat. Jadi dalam sastra klasik Makassar, baik yang ada dalam rapan, papasan, kelung, ya, aru itu atau jenis-jenis sastra lainnya itu banyak mengandung nilai-nilai syirik dan religi. Kejujuran misalnya, keagamaan, kepemimpinan, syirik dan persatuan dalam papasan ataupun rapang ini tidaklah berarti bahwa hanya nilai-nilai itu yang ada di dalamnya. Akan tetapi pemilihan nilai-nilai tersebut dilakukan bukan dengan tanpa alasan. Sebab dari data-data yang sempat penulis jaring menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran, kepemimpinan, keagamaan, syirik dan persatuan serta gotong royong inilah yang mendominasi tema-tema yang diungkapkan dalam rapan dan papasan. Jadi inilah yang di dalam tema-tema sentral atau tema-tema umum pasang dalam rapan ini. Jadi mungkin itu gambaran umum ya terkait dengan rapan dan papasan. Ya, jadi hampir sama juga dengan syirik napace. Jadi syirik napace ini tidak bisa dikatakan rapan dan papasan ini. Berisi juga muatan nasihat, nilai yang saling menopang, saling menunjang satu dengan yang lainnya. Yang fokus dan lokusnya itu adalah bagaimana memberikan pesan-pesan kebajikan atau kearifan-kearifan sebagai norma-norma, bisa sebagai panduan kehidupan atau rambu-rambu di dalam menjalani tuntunan untuk selamat di dunia dan tentu bahagia di akhirat. Ya, jadi tentu kita sebagai seorang Muslim berkeyakinan ya ini sebagai ya panduan. Ya, tetapi tentu ini adalah produk manusia, produk budaya. Tentu tidak menyaingi dari pesan-pesan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ini yang menjadi referensi utama kita ini adalah bahwa Quran dan hadis ini menjadi penuntun, ya, tuntunan dalam keselamatan hidup dunia dan akhirat. Namun sebelum masyarakat ini familiar atau mengenal Quran dan hadis ini, maka istilah leluhur kita ini menggunakan rapan dan itu nilai-nilai kebajikan itu banyak terangkum atau banyak mengambil referensi atau nilai-nilai sumber kebajikan itu di rapan dan papasan. Ya. Deng, ada di bagian ketiga itu tentang demokrasi lokal Empo Sipatangari. Nah, ini saya teringat dengan, jadi bisa dikontekskan hari ini kita sudah hilang bentuk. Kalau dalam bahasa Bugis mungkin kita kenal dengan istilah tudang sipulung ya, Deng? Iya. Kurang lebih itu maksudnya ya? Oke. Seperti itu ya. Sama, saya teringat dengan surah Al-Mujadilah ayat 11 itu tentang bagaimana membuat forum dan seterusnya. Konsep sosial kita kemudian hari ini mulai
direduksi dengan hadirnya gadget dan sebagainya. Memang tidak bisa ditampik bahwa konsep individualistik lebih mendominasi. Kira-kira apakah masih konsep yang ditawarkan ini masih konteks hari ini atau gimana, Deng? Nah, ini butuh bagaimana konsep Empo Sipatangari di masa dulu dengan hari ini. Silakan, Deng. Ya, menarik kajian ini ya. Jadi terminologi Empo Sipatangari ini menggambarkan sebuah demokrasi dalam bertutur. Ya, demokrasi di dalam orang lain. Ya, apalagi dalam konteks kepemimpinan, konteks demokrasi tentunya. Ya, menyerap aspirasi, menyerap informasi itu dari dari berbagai sumber, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif. Karena perbedaan pandangan, pikiran itu harus diramu. Ya. Ramuan itulah yang terangkum ini dalam Empo Sipatangari. Perlu sharing, ya, perlu berbagi, perlu kolaborasi, ya, di dalam membangun sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik. Jadi nilai-nilai kolaborasi ini yang saat ini saya kira sangat kontekstual. Ya, jadi pesan Empo Sipatangari ini adalah bagaimana penguatan kolaborasi, penguatan jejaring, ya, penguatan membangun relasi-relasi sosial itu penting, ya, penting di dalam kehidupan. Makanya dalam Empo Sipatangari ini dibutuhkan kesantunan berbahasa, ya, kesantunan, ya, etika berbahasa sehingga tidak membuat orang tersinggung, tidak membuat orang merasa tersakiti. Ya, maka salah satu piranti dalam demokrasi Empo Sipatangari ini adalah bagaimana kita menggunakan bahasa ini pada konteksnya, ya, secara tepat. Kesantunan berbahasa ini menjadi hal yang penting di dalam berdemokrasi. Ini saya kutip, ya, dalam terjadi di masa lalu. Ya, ini dalam cerita di buku ini. Ini peristiwa ketika Raja Goa sedang dikunjungi oleh para pembesar kerajaan dan wakil-wakil rakyat. Istilahkan Bate Salapang. Raja Goa ketika itu adalah Katangka. Ya. Yang dikemumikan di kampung Katangka. Tumai Lalantoa Karain dan Tumai Lalantoa ialah Karain Tapak Bundukan. Jadi ini ada perangkat-perangkat kerajaan ini, ya, bercakap, ya. Nah, adapun Tumai Lalantoa ketika itu adalah duta antara Sumbaya Raja Goa sebagai pemegang tampuk kepemimpinan di dalam kerajaan dengan Tumai Lalanlolo sebagai wakil rakyat. Jadi ini jadi tidak wakil rakyat pada saat itu, ya. Jadi dia masuk Bate Salapang, ya, di dalam Bate Salapang. Jadi itu, ya, wakil rakyat. Nah, Tumai Lalantoa bertugas sebagai juru bicara, sementara Tumai Lalanlolo sebagai juru bicara rakyat dari grassroots. Jadi ada perwakilan dari unsur pemerintah dan ada perwakilan dari unsur masyarakat. Nah, maka terjadi sebuah dialog, percakapan. Bertemulah ini Empo Sipatangari, ya. Jadi dia duduk bersama lah ini antara struktur pemerintahan dan maka berkatalah Raja Goa, nah, "Tallu minne pain Tumai Lalang, upakacinikan itu Goia. Ada 3 lalang yang telah kuperlihatkan kepada orang Goa." Setelah mendengar ucapan sang raja, maka Tumai Lalanlolo sebagai penghubung rakyat tidak menerima dengan baik ucapan itu. Sebab ucapan seperti itu menunjukkan seorang raja yang diktator, seorang raja yang angkuh karena pemakaian kataku saja dalam tuturannya. Jadi itu kataku saja. Jadi kupakacinikan itu Goia. Nah, jadi kutunjukkan kepada orang Goa
Ini oleh Tumailalan Lolo dianggap bahwa ini raja ini kesannya dia diktator, ya. Iya, karena menganggap diri kemampuannya dia tonjolkan. Sebagai tanda tidak setuju dengan cara raja mengeluarkan buah pikirannya, maka Tumailalan Lolo mengeluarkan tali pengikat kerisnya di hadapan Baginda. Jadi dia seolah-olah ada respon spontanitas, ya, pertanda bahwa ini keluar tanduknya. Ya, seolah-olah ada merah mukanya, ya, sebagai tanda bahwa dia tidak setuju. Hal ini dilakukan karena belum saatnya ucapan itu dilontarkan sebelum mendapat izin dari Tumailalan Tua. Ya, karena dia yang dituakan dan dia yang seharusnya didengar kata-katanya. Jadi didengar nyalle tangarakna dalam arti dalam bahasa Makassar, tangarakna. Maka barangkali di antara kita ada yang hendak bertanya, mengapa tidak berdiri saja meninggalkan kelat atau forum itu? Di sini dapat kita lihat bahwa dari interaksi ini tergambar bahwa biar bagi orang Makassar, biarpun bagaimana marahnya atau jengkelnya terhadap sesuatu, ia tetap memperlihatkan kesopanannya atau kesantunannya. Sebab apabila ia berdiri dan meninggalkan forum, berarti dapat memicu timbulnya konflik atau perselisihan. Di sini nilai-nilai positif yang hari nilai-nilai etika itu muncul dan dipertunjukkan oleh Tumailalan Lolo pada saat itu. Nah, jadi terjadi lagi dalam ungkap apa yang ikutain apakah cinika di Sumbanta di Tuguaya. Nah, ini balik bertanya direspon oleh Tumailalan Tua sebagai penasihat, ya sebagai penasihat. Apa serangan yang telah diperlihatkan raja kepada orang tua? Raja menjawab, uruna kepada masukkan Islam, maka ruana niaki solongan lumpua kodakan irigasi, maka taluna kubaparikan buatkan jalan raya. Setelah raja mengucapkan itu, maka bertanyalah Tumailalan Tua kepada Karain Tapak Mundukan yang itu menyandar sebagai Tumailalan Lolo pada saat itu. Antikam ma'are pikiran Tugoya di tanah Sumbanta. Maka Tumailalan Lolo menjawab, iya jina asin napau Tugoya angkananya. Talui bereng gaut takulin tunggilemi. Ada 3 perbuatan yang tidak bisa kita sendiri. Ya, uru-uru angkaka mabattalaka. Junjungan mabattalaka, kemudian tangarap mabattalaka. Artinya yang dapat dikatakan orang tua 3 perkara, yakni junjungan yang berat, kedua junjungan yang berat, ketiga pandangan yang berat. Ini tidak bisa hanya kita sendiri, tetapi butuh bantuan, butuh kolaborasi, butuh masukan, butuh bimbingan petunjuk dari orang-orang yang memiliki kompetensi atau punya kapasitas terkait dengan hal tersebut. Ya, maka itulah yang menggambarkan bahwa dari sejak dulu ini demokrasi imposisi hari ini sungguh hal yang patut diwariskan dan patut apresiasi sebagai bentuk etika atau bentuk dinamika yang elok, ya, di dalam membangun sebuah komunikasi yang persuasif, komunikasi yang produktif untuk melahirkan sebuah keputusan, melahirkan sebuah kebijakan yang tentunya berpihak pada kepentingan orang banyak. Ya, mungkin itu. Oke. Konsep mana, Deng? Saya menarik ini, ternyata memang ada susunan, walaupun sudah tahu sebelumnya, tapi butuh penjelasan tentang peranatanya pengadakan Tugoaya. Jadi saya melihat ada beberapa susunan-susunan posisi jabatan adat. Ternyata memang di setiap daerah punya masing-masing, dan bisa dijelaskan secara detail tentang konsep pengadakan itu, deh. Utamanya pengadakan apa ini? Jabatan adat, parewa adat.
Iya, ya baik Dinda Karman. Jadi di buku yang eh, saya tulis ini di halaman 80 Iya. sampai 85, Ya. ya itu mengulas tentang jabatan adat, pariwa adat, segam pariwasara. Jadi Betul. jabatan adat itu adalah jabatan kekuasaan. Ya, Oke. jadi katakanlah dia legislatif dan MPR DPR lah ya. Oke. Ya, kemudian Oke. ya bupati ya, atau nah di zaman dulu itu ada istilah tertentu di kerajaan gua, gelar penguasa di mulai di desa misalnya ya. Jadi gelar kepemimpinan ini ya, misalnya gelar penguasa desa yang terdapat dalam lingkungan kerajaan gua. Ya, pada fase terakhir perkembangannya ada diistilahkan galaran. Ya, galaran. Jadi Oke. dia ini penguasa di dalam lingkungan kerjaan. Ya, ada misalnya galaran mangasa, galaran tombolo. Kemudian ada peranata yang berikutnya androng guru. Ya, androng guru. Jadi androng guru lempangan, androng guru muncumbalan. Nah, kemudian ada lagi peranata daing, misalnya daing Palanga, daing Pak. Ya ini. Kemudian ada lagi Batang Banua, seperti Batang Banua Bajing, Batang Banua Pamase. Kemudian ada lagi Janang, seperti Janang Gentungan, Janang Data. Kemudian ada lagi Aru, ya Aru Pao, dan yang ini spesifik di daerah ataukah di geografis tertentu. Ya, penggunaan. Iya. Nah, kemudian kepemimpinan, jadi ada kepemimpinan Tuni Pinawang yang berkembang di pusat kerajaan, tampaknya ini yang lebih fungsional. Ada dua jenis jabatan yang dikembangkan di pusat pemerintahan, itu jabatan eksekutif yang dipegang oleh keluarga bangsawan gua sendiri, dan jabatan legislatif dipegang oleh keluarga Bate. Jadi keluarga Bate Salapan ya. Nah, dari keseluruhan jabatan di pusat pemerintahan kerajaan yang tersisa pada fase akhir kehidupan kerajaan disebutkan istilah atau peranata sebagai berikut. Jadi ada Sumbaya, ini jabatan tertinggi, raja gua. Kemudian cuma bicara buta, ini Mangkubumi, ya istilah mungkin Mangkubumi atau apa istilah yang lebih familiar. Kemudian ada Tumaila Lantua, ini penasihat umum, yang dalam percakapan tadi terungkap dalam demokrasi yang positif dan hari tadi. Kemudian ada Tumaila Lolo, penasihat muda. Ya, jadi sudah ada kolaborasi antara kaum tua dengan kaum muda, ini sudah ditunjukkan di zaman kerajaan itu. Jadi ada yang sehingga semua terakomodir. Ya, semua terakomodir. Kemudian ada tuh Kajanang anak burak nih, ini panglima perang. Ya, disiapkan kader-kader militan ya, dari kalangan ya maaf putus pindah. Iya. Lanjut. Iya. Jadi ada tuh Kajanang anak burak nih, panglima perang, Pacalaya ketua Dewan Legislatif, kemudian Bate Salapan 9 Bate yang menjadi anggota Dewan Legislatif. Itu peranata pengadakan ya, peranata
eh, jabatan di pusat kerajaan. Kemudian dalam kehidupan adat dan feudalisme ini di Goa dikenal 3 lapisan masyarakat yang telah berkembang sejak lama. Ketiga lapisan itu Karaeng, ya Karaeng, kemudian Tumaradeka, kemudian Ata. Nah, ini 3 lapisan ini yang dikenal di zamannya di masa pemerintahan itu. Ya, Karaeng ini raja dalam hal ini bangsawan yang penguasa, berarti orang yang merdeka sebagai lapisan masyarakat menengah ke atas. Kemudian Ata ini sebagai abdi, dimasukkan sebagai lapisan grassroots atau masyarakat biasa. Kemudian jabatan sara atau pariwasara, ya. Jadi ini pariwasara ini jabatan keagamaan, ya. Jadi tadi jabatan pemerintahan, ini dia jabatan keagamaan. Nah, ya. Jadi jabatan keagamaan ini diistilahkan ada pejabat tertinggi dalam lembaga sara ini disebut kali, ya kali atau kadi, ya, yang kedudukan ada gangguan masuk tadi itu. Ya, ya. Dilanjut, Deng. Jadi itu dua peranata adat yang lebih pada pusaran pemerintahan, dan ada peranata sara sebagai dalam jabatan syariat, ya, atau dalam urusan keagamaan, ya. Ya mungkin itu di Arutubarania. Saya penasaran nih, Deng. Ini yang selalu dipakai, bahkan sampai sekarang masih dipakai oleh beberapa lembaga yang memang kalau dalam acara pembukaan selalu dipakai nih Aru. Biasa orang mengenalnya Angaru, tahu ah. Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan, Deng, Arutubarania Rigoa? Ya. Ada banyak versi, Dendi? Ada banyak versi, tetapi yang paling populer ini Arutubarania Rigoa. Jadi Aru atau Angaru ini adalah semacam ikrar atau ungkapan, ya, itu disampaikan oleh bawahan kepada atasan atau atas kepada rajanya, ya. Jadi istilahnya oleh bawahan kepada atasannya, abdi kerajaan kepada rajanya, prajurit kepada komandan, masyarakat kepada pemerintahnya, bahkan juga dapat diucapkan raja terhadap rakyatnya, bahwa apa yang telah diungkapkan dalam Aru itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik untuk kepentingan pemerintahan di masa damai maupun di masa perang. Jadi ini semacam MOU, ya, semacam jadi ini semacam ikrar, janji setia bahwa ketika kelak menjadi pemimpin, maka dia akan bersungguh-sungguh menjalankan amanah rakyat, akan menjalankan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Nah, di masa damai ini tradisi ini dijadikan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan,
Ya, Oke. jadi sebagai penghormatan atau penghargaan kepada tamu yang datang. Nah, jadi itu yang terkait dengan Aru ini. Jadi selain pada masa peperangan pada masa peperangan para prajurit kerajaan Goa akan berangkat ke medan perang terlebih dahulu mengucapkan Aru di depan rajanya. Jadi ini pernyataan komitmen bahwa dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh dengan maksimal tentunya. Jadi semacam sumpah, kata-kata motivasi ya, semacam tagline ya, atau slogan yang harus ditunjukkan ya, harus diaktualkan ya. Jadi ini komitmen ya, janji setia yang harus dijalankan oleh masyarakat. Nah, Aru pada saat diucapkan dapat membakar semangat juang atau memberikan inspirasi motivasi. Jadi memang diksi atau pilihan-pilihan kata pada Aru ini ya. Jadi ini buku perdana yang saya tulis dan terbitkan di tahun 2010 ini, Dinda, karena ini inspirasi dari muatan Rapan dan Papasang ini sungguh-sungguh menjadi ada kegiatan. Ya. Oke. Deng, banyak hal yang mestinya kita diskusikan, tapi sekali lagi ini sudah lewat kayaknya. Tapi tidak apa. Deng, terima kasih banyak atas diskusi hari ini. Banyak sebenarnya kisah atau cerita mungkin agak melankolis pada kesempatan kali ini, kenangan ketika saya ikut di kegiatannya Toma Pigora. Di situ kali pertama saya kenal baik dengan kita, dan ternyata intensitas yang saya lihat di status tak, saya bilang sebuah kesyukuran juga. Salam sama teman-teman dan kalau tidak salah kita terlibat juga di organisasi apa lagi namanya ini yang khusus bahasa Indonesia yang sama Kak Roni, termasuk Suparmin, dan itu sebuah, saya membayangkan sekiranya ada kegiatan saya juga di maksud saya juga guru di Goa misalnya, betapa bahagianya saya kayak reuni kembali di suasana di FBS kemarin. Terima kasih banyak, Deng. Sehat selalu. Salam buat teman-teman. Banyak, sekali lagi, masih banyak sebenarnya yang mau dikaji lebih detail, tapi gambaran umum tentang Rapan dan Papasang dari penjelasan itu sudah mewakili. Sekali lagi, terima kasih banyak, Deng. Saya butuh satu kalimat, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari seorang Lakbiri SPD MPD. Silakan, Deng. Terima kasih Dinda Akar ya, luar biasa inspirasi mediasi bincang kita sore ini. Iya. Tetaplah bergerak menebarkan kebajikan-kebajikan ya. Amin, Deng.
kearifan ini menjadi sesuatu hal yang perlu ditemukan kembali untuk dijadikan sebagai pijakan ataukah referensi untuk menata kehidupan kita di masa yang akan datang dengan melihat fenomena global sekarang ini yang kita banyak mendapatkan referensi-referensi yang tidak jelas juntrunnya, ya, sehingga dengan kita kembali ke akar budaya ini yang menunjukkan bahwa ada ciri khas, ada identitas yang mesti kita pegang, ya, sehingga perseteruan ataukah dialektika budaya global kali ini disandingkan, ya, mesti kawinkan dan tidak untuk dipertentangkan, ya. Jadi kita mengambil sisi-sisi yang positif, kemudian kita mengurangi perbedaan-perbedaan yang akan memicu konflik, sehingga kita tetap merawat kebinekaan ini menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, ya, tentu dengan menjadi profil-profil pendidik ataupun pelajar yang cerdas dan berkarakter, ya. Cerdas berkarakter, melihat kodrat dan menuntun anak ini sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Mungkin itu, Dinda. Terima kasih banyak, Deng. Sekali fasilitasi. Terima kasih, Deng. Sebenarnya saya mestinya minta maaf dari awal tadi ini karena baru akhirnya ada kesempatan. Ya. Makasih banyak, Tetap Deng. bergerak, tetap menginspirasi dengan lembaga yang Dindaku geluti dan gerakan. Semoga semakin menebar manfaat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Ya. Deng, sebelum saya tutup, Deng, menurut kenapa orang Makassar tidak punya kata terima kasih? Cocoknya tarima sare, jadi bukan tidak tahu terima kasih. Jadi terima kasihnya itu dia tidak ungkapkan dengan kata-kata, tetapi langsung aksi nyata. Iya, langsung aksi nyata. Jadi ya, langsung aksi nyata. Jadi tidak cukup 1000 kata, lebih artinya 1000 kata jauh lebih dahsyat kalau dengan aksi nyata. Siap, luar biasa. Aksi nyata jauh lebih dahsyat daripada 1000 kata tapi tidak ada aksinya. Iya. Iya. Selamat naki para selamat. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga para penonton. Demikian pertemuan kita hari ini bersama saya. Sekali lagi, beliau dulu sering saya panggil Ustaz Latbiri karena sama juga di Pusdam dan termasuk ada organisasi daerah namanya Tumap Figora. Tentang apa itu silakan teman-teman telusuri lebih mendalam. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.